Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah sadakumullah. Kita masuk di 10 akhir Ramadan ya. Ada salah satu syariat dalam agama kita yang banyak sekali ditinggalkan manusia hari ini, yaitu syariat i'tikaf. I'tikaf ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung sekali ya. Disebabkan salah satunya untuk kita disuruh Nabi mengintai malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sampai mengatakan begini, "Lau kanat Lailatul Qadari bisanati lailatun wahidah." Seandainya Lailatul Qadar itu ya adalah satu malam yang dicari dalam 1 tahun, lakumtus sanata hatta adrakuha. Sungguh aku akan ya bangun selama setahun, ya maksudnya nggak tidur, mencari Lailatul Qadar sampai saya dapat dia. Fama baluka bi'asri layali. Maka bagaimana pendapatmu? Padahal Lailatul Qadar hanya ada di 10 akhir bulan Ramadan. Bayangkan Pak, seandainya dia ada di dalam 1 tahun itu 1 malam saja yang harus dicari keberapa, saya akan bangun, kata Ibnu Qayyim. Nah ini cuma 10 hari kok, di 10 hari akhir bulan Ramadan. Ya. Baiklah Pak, kita bahas pelan-pelan ya. I'tikaf itu dari kalimat akafa ya'kufu, artinya berdiam diri. Ya, secara istilah i'tikaf itu para ulama menjelaskan yaitu berdiam diri di masjid ya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat-sifat tertentu. Syariat i'tikaf ya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian berhubungan dengan istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di dalam masjid-masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu mengatakan, "Kana Rasulullah SAW ya'takiful asral awakhir min Ramadan." Nabi itu i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri Nabi beriktikaf juga melanjutkan kebiasaan Nabi SAW ini. Ya, kemudian ada lagi hadis yang sangat masyhur, mungkin kita pernah dengar juga, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya kana Rasulullah SAW idza dakhala asra awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu. Nabi itu kalau masuk 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya, tak tidur malam itu, Pak. Wa aiqaza ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Ini luar biasa Nabi SAW-nya di 10 akhir bulan Ramadan. Tujuan i'tikaf adalah untuk membersihkan hati kita, mendekatkan diri kepada Allah, memusatkan semua kegiatan kita itu hanya untuk ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, menyerahkan jiwa kita untuk Allah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya singgung di video saya terdahulu Pak, Mas Ramadan, kan kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, seorang ulama besar dari Suriah, dari Halab ya, murid Syekh Albani ya. Beliau katakan 11 bulan kemarin itu hidup kita ya sebelum Ramadan itu kayak benang kusut Pak, terlalu banyak masalah, problem. Maka urailah dengan i'tikaf 10 hari ini. Ya, syarat i'tikaf yang disepakati oleh para ulama yaitu muslim, ya, kemudian berniat, berakal, suci dari haid, junub ataupun nifas ya. Syarat yang diperselisihkan misalnya kayak puasa ya. Ini para ilmu mazhab berbeda pendapat. Tapi kan kalau bulan Ramadan kita memang lagi puasa. Kalau di luar Ramadan, nah terserah saja karena i'tikaf itu hakikinya bebas saja di Ramadan ataupun luar Ramadan. Ya, Bapak mau sholat zuhur, berangkat ke masjid jam 11 siang, zuhurnya jam 12. Masih ada 1 jam tuh, niatkan aja untuk i'tikaf, ya kan? Mendekatkan diri kepada Allah, zikir, baca Quran. Ya. Nah, batas minimal i'tikaf, para ulama berbeda pada pendapat ya. Dalam mazhab Hanafi, i'tikaf minimal 1 hari. Ada yang mengatakan 1 jam pun bisa juga dikatakan i'tikaf. Tapi yang Nabi lakukan di 10 akhir Ramadan adalah selama 10 hari.
Tempat iktikaf, ya, para ulama hampir sepakat maksudnya adalah di seluruh masjid-masjid, ya, yang di situ ditegakkan sholat jamaah atau sholat Jumat, ya. Adapun hadis yang, sering atau pernah mungkin kita dengar, Pak, ya, yaitu la i'tikafa illa fi masajidis salasah, tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid, itu hadis yang banyak diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sekitar tahun 99 atau 2000 itu pernah di majalah, Salafi, dulu ada namanya majalah Salafi, ya, punya Ustadz Ja'far Martholib, ya, rahimahullah, pernah dibahas, ya, bahwa nggak boleh iktikaf kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi kemudian dibantah oleh banyak ulama, banyak ustadz, ya. Di antaranya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, ya, yang sudah meninggal dari Bogor tuh, Pak. Saya juga punya bukunya, ya, tentang iktikaf. Ustadz Yazid berpendapat iktikaf itu boleh di semua masjid yang ada sholat jamaah atau sholat Jumat. Nah, kemudian, selanjutnya adalah, ya, kita bahas sederhana aja, Pak, ya. Hal-hal yang membatalkan iktikaf. Iktikaf itu batal kalau kita murtad. Kedua, bersetubuh, karena kan di masjid, jadi nggak boleh hubungan sama istri. Ya, iktikaf itu, ya, batal kalau si perempuannya haid, ya. Iktikaf itu batal kalau keluar dari tempat iktikaf dengan sesuatu yang bukan hajat, ya. Misalnya dia, beli makanan, padahal di situ sudah disediakan makanan oleh pengurus masjidnya, ya. Keluar mengiringi jenazah, ya, menjenguk orang sakit, itu para ulama mengatakan batal iktikafnya, ya, atau hal-hal lain yang tidak tidak terlalu urgen gitu, ya. Pun seandainya dia mau keluar, Pak, ya nggak apa-apa, dia batal, tapi dia masuk lagi dengan niat yang baru. Cuman kalau kita niat iktikaf bener, Pak, 10 hari, biasanya kita eman-eman mau keluar dari masjid itu, ya kan. Ya, kemudian selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan dalam iktikaf. Satu adalah membisu. Jadi nggak ngomong seharian itu, ya. Cuman sholat, nah, baca Quran aja pelan-pelan tuh. Karena ada hadis yang, berbunyi la shomata yaumun ilal lail, tidak ada puasa ngomong, ya, bisu dari pagi sampai malam. Walaupun hadis ini dhaif, tapi para ulama menjelaskan bahwasanya ini sesuatu yang makruh dalam agama kita, ya kan. 2, berbisnis. Nah, dikarenakan nggak boleh bisnis di dalam masjid. Mengucapkan kata-kata mengandung dosa, ya kan. Kemudian mengajarkan Al-Qur'an, taklim, itu sebagian ulama mengatakan makruh karena menyibukkan diri daripada ibadah kepada Allah. Kalau Imam Ahmad rahimahullah berpendapat kalau tidak menyibukkan maka tidak mengapa. Dia iktikaf, ngisi pengajian di masjid itu hanya setengah jam atau 1 jam, ya nggak ada masalah. Tapi kalau iktikaf, ya dari pagi, siang, sore, malam ada kajian terus, nah itu sebenarnya lebih cenderung kepada daurah. Ya, ini banyak dilakukan di pesantren-pesantren, ya. Harusnya kalau benar-benar iktikaf itu ya cukup sekali aja kajiannya tuh. Ya, hal-hal yang disukai dalam iktikaf, ya kan, banyak-banyak sholat, baca Quran, berzikir kepada Allah, bertaubat, ya kan, merenung tentang kehidupan kita, ya kan, baca buku agama boleh, ya, selama tidak menyibukkan tuh. Bawa HP boleh nggak, Ustadz? Ya boleh, selama kita HP itu dipergunakan untuk kebaikan, misalnya dengan memutar, ya, dengar pengajian yang ada di HP itu. Hal-hal mubah dalam iktikaf, yaitu makan minum di dalam masjid, karena kan kita di masjid. Keluar untuk wudu atau kamar mandi, buang air kecil, buang air besar. Kalau kamar mandinya itu misalnya agak jauh dari masjid, kan ada beberapa masjid itu yang kadang-kadang, WC-nya nggak ada gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa keluar. Membawa buku-buku tafsir, hadis, sirah, dan lain-lain itu mubah, boleh saja dibawa di dalam masjid. Kapan kita mulai iktikaf? Memulai iktikaf adalah yang disepakati malam ke-21 sebelum matahari terbenam. Keluarnya di pagi hari di 1 Syawal. Nah, saya katakan di awal, Pak, ya, tadi, ya, bahwasanya iktikaf itu tujuannya itu kan banyak. Salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian untuk mencari Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar kalau kita iktikaf, Pak? Jadi kalau kita bisa bisa apa, begadang, ya, kalau nggak kuat ya tidur aja sebentar boleh gitu. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW,
Beliau menjelaskan tanda malam Lailatul Qadar, "Annaha tatlu'u yauma idzin la syia'a laha." Malam itu paginya itu matahari bersinar dengan tidak terik. Kalau kita lihat pagi itu, Pak, cahayanya sejuk sekali. Nah, itu tanda-tanda Lailatul Qadar tadi malam. Kemudian dalam hadis At-Tayalisi, Nabi SAW menjelaskan, "Lailatun samhatun taliqatun la harata wala barida tabihatuha safiyah." Malam itu adalah malam yang sangat mudah, ringan, enak kita melaluinya. Malam yang sangat sejuk, tidak panas, tidak dingin, ya, diiringi oleh sinar matahari yang tidak terik di pagi harinya. Malam itu juga malam sangat hening gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan malam itu, ya kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang aku lakukan Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Ya. Jadi bisa nggak iktikaf itu di dalam rumah, Pak? Saya katakan ya tidak bisa, karena iktikaf itu syariatnya di masjid. Mungkinkah orang yang iktikaf di rumah itu dia melihat Lailatul Qadar? Kalau mungkin atau enggak, wallahu alam ya. Tapi ya kalau sudah di rumah itu kan lain ceritanya kan. Di rumah itu kita nanti ada segala macam benda-benda yang menyibukkan kita dari Allah, ya kan. Tahu-tahu tidur, tahu-tahu nonton TV, tahu-tahu cuma main HP aja. Nah, maka iktikaf itu memang harusnya di dalam masjid. Di masjid aja yang iktikaf belum tentu dapat Lailatul Qadar, apalagi yang enggak iktikaf di masjid, ya kan. Nah, kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Ya, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, "Wahya lailatul witrin, tis'un aw sab'un, ya, aw khamisatu aw tsalisatun." Itu terjadi kata Nabi di malam-malam ganjil, bisa malam yang ke-9, 7, 5 ataupun 3. Ya, tapi banyak beberapa keterangan tuh, misalnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang dia mengatakan, "Aku ingat sekali itu di malam 27." Makanya biasanya masjid-masjid itu kalau di Jakarta, Pak, ya, yang saya lihat itu malam 27 tuh rame bener orang, ke masjid tidur ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Inilah sekilas tentang iktikaf ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan tekad kita, sehatkan badan kita, beriktikaf masuk ke masjid. Walaupun nggak dapat 10 hari, Pak, gitu ya. Cuman dapatnya misalnya malam hari saja, ya nggak apa-apa gitu. Bawa bantal beling kata dia, nggak apa-apa gitu. Kalau capek ya tidur ya kan. Tapi ya jangan tidur melulu gitu kan. Sempatkan baca Quran walaupun cuman 1 juz, 2 juz, sholat sunnah, ya berzikir kepada Allah. Tapi yang tadi yang paling penting adalah banyak istighfar, merenungi hidup kita. Mudah-mudahan kita keluar di bulan Ramadan ini dalam kondisi yang jauh lebih baik, menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.